Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Haji rahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah di channel Kanjeng Haji ini, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Semoga Allah meridhai dengan sehat, dan Allah ridho sehat panjenengan digunakan untuk mengkaji ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga sehat panjenengan menjadi barokah. Salah satu tandanya sehat yang barokah adalah digunakan sehat kita untuk mengkaji ayat Allah menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Haji dirahmati Allah, sore hari ini kita akan mengkaji mengenai pertanyaan Kanjeng Haji dari Salam. Yang pertanyaannya, mari kita baca bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan permasalahan yang saya alami itu di masjid saya. Seperti biasanya ketika sehabis adzan dikumandangkan, kemudian muadzin akan segera melantunkan puji-pujian. Mohon petunjuknya, apakah pujian-pujian itu dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, apakah tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana sebagai seorang muslim saya harus bersikap terhadap kejadian tersebut atau kebiasaan tersebut. Baiklah, pertanyaannya luar biasa sekali. Mari kita kaji bersama-sama satu persatu. Yang pertama, dalilnya, kanjeng dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya kita cari dalilnya atau hadisnya yang meriwayatkan tentang muadzin Rasulullah, yaitu sahabat Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum. Tidak ada satu riwayat pun yang meriwayatkan sehabis beliau berdua adzan kemudian melantunkan puji-pujian seperti yang kita temui di kebanyakan masjid saat ini. Jadi kesimpulannya, tidak ada contoh dari Rasulullah Muhammad SAW, baik yang dilakukan oleh sahabat Bilal sebagai muadzin Rasulullah ataupun muadzin yang kedua Rasulullah, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian apa yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika kita menunggu iqamah atau waktu bainal adzan wal iqamah. Rasulullah SAW bersabda seperti yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, inna du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah, maka berdoalah di waktu itu. Hadis riwayat Ahmad nomor 12.584. Jadi kanjeng Haji dirahmati Allah, yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW mengenai waktu bainal adzan wal iqamah atau waktu menuju datangnya iqamah setelah adzan, bukan puji-pujian seperti yang dilakukan di masjid Kanjeng Haji Salam ini atau di kebanyakan masjid yang kita jumpai, tetapi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah, maka berdoalah waktu itu. Hadis riwayat Ahmad nomor 12.584 yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah, yang itu kan yang dilantunkan di pujian-pujian itu kan doa. Ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Kanjeng dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang mau menerima doa kita, sudah memberikan ketentuan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diabadikan di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, kanjeng dirahmati Allah, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi itu ketentuan kita kalau kita berdoa adalah dengan suara yang lembut, dengan rendah hati,
dan tidak dengan suara yang keras, apalagi dengan pengeras suara. Bahkan di akhir ayat Allah berfirman, sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bagaimana melampaui batas itu? Yaitu sudah disampaikan, difirmankan oleh Zat yang mau menerima doa kita dengan suara yang lembut dan dengan rendah hati, tetapi kita berdoanya dengan suara yang keras, bahkan dengan pengeras suara. Itu kanjeng ngaji. Jadi tidak ada tuntunannya dari Nabiullah Muhammad SAW, baik dari sahabat Bilal sebagai muadzin beliau ataupun dari Abdullah bin Umi Maktum sebagai muadzin beliau juga. Yang disunahkan adalah berdoa bainal adzan wal iqamah. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana saya sebagai seorang muslim harus bersikap tentang hal tersebut? Apakah saya diam saja di masjid atau bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'adzin anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Yang artinya, kanjeng Nabi yang dirahmati Allah, apabila engkau ya Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, maka setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Jadi kesimpulannya adalah ketika panjenengan tadi menanyakan bagaimana sikap saya, kalau tidak terganggu dengan pujian-pujian itu, jangan bisa sholat sunnah, misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid ataupun sunnah qobliyah, jangan tidak apa-apa. Di sana duduk diam, tidak mengikuti pujian-pujian itu. Tapi kalau hati panjenengan masih terganggu, sebaiknya mengikuti firman Allah ini, yaitu tinggalkan mereka. Artinya panjenengan ketika ke masjid datangnya belakangan. Lebih baik menyempurnakan wudhu, kemudian sholat sunnah di rumah. Setelah itu berjalan pelan-pelan, kira-kira sampai di serambi masjid, iqamah dikumandangkan, sehingga mesti tidak masbuk sholat jamaahnya, tetapi panjenengan meninggalkan orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami. Kok memperolok-olokkan? Ya, karena di dalam ayatnya diperintahkan untuk berdoa dengan suara yang lembut, tapi berdoa dengan diperkeras dan bahkan dengan pengeras suara. Atau bahkan Rasulullah sudah bersabda, doa yang tidak tertolak adalah bainal adzan wal iqamah, maka berdoalah. Nah, itu adalah mengolok-olok ayat-ayat kami atau ayat-ayat Allah seperti itu, hingga mereka beralih kepada pembicaraan lain. Jadi kalau panjenengan sampai di serambi masjid sudah iqamah, maka sudah berganti pembicaraan atau yang diucapkan sudah berbeda. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang tadi. Jadi ketika panjenengan lupa kok sudah berangkat awal, maka ya ditunggu saja supaya ketika masuk masjid sudah iqamah. Semoga ini bisa menjadi muhasabah bagi kita bahwa kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan beribadah dengan jamaah, bisa mengikuti perintah beliau atau sunnah-sunnah beliau dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, yang diperkenankan Allah untuk menghuni surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya untuk muhasabah kita bersama, untuk meningkatkan ibadah kita agar sesuai dengan perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.